25 kita ada di nursery-nya Pak Ferry, Pak Is, ada Pak Yudiman. Ini openg kita Pak Hadi. Gimana perjalanan tadi naik helikopter Pak Hadi? Luar biasa. Ya, mantap. Untuk menghindari macet kita pakai heli. Ya, Pak Yudiman gimana di belakang? Mantap ya. Oke, kita akan tinjau gimana hasil yang di dalam. Kita lihat ini luar biasa. Tanahnya sekitar 15 hektar. Fasilitasnya luar biasa Pak Ferry ya. Investasinya luar biasa. Tapi ini investasi yang menguntungkan, boy. Amin. Amin. Oke, kita tinjau ke dalam ya, boy. Nursery yang di sini, ini greenhouse yang kebersihan benar-benar diperhatikan. Contohnya, kalau kita mau masuk ke dalam, ya, kita takut membawa sesuatu yang merugikan tanaman ini. Salah satunya mungkin kotoran atau insek atau fungi atau bahan-bahan yang lain ya, virus, kayak orang flu dan lain-lain itu nggak boleh masuk ke dalam. Ya, kita lihat prosedurnya, masuknya kita mesti bersih. Ini apa? Disinfektan namanya. Disinfektan. Jadi kita punya sepatu, jangan sampai injak di luar nanti membawa virus ke dalam. Jadi ini disinfektan sudah mematikan apa virus yang ada di sepatu kita ini. Oke. Ya, ini kita injak dari luar. Oke. Masuk, tapi bukan sepatu aja, badan semua harus disemprot, boy. Jadi lihat di atas disemprot, nah, kita disemprot semua nih, ya. Jadi teman-teman kalau mau masuk harus bersedia disemprot begini, kalau nggak boleh masuk. Tadi kalau kamu mau disemprot nggak usah masuk tadi ya. Jadi ini memang prosedur yang harus diikutin, karena memang ini tanaman di dalam ini benar-benar higienis ya. Kita lihat, kita masuk. Nah, boleh lihat ya. Jadi ini nanti kita akan tanya sama Pak Jati atau Pak Ferry. Tapi kita bisa lihat tampak dari tomat ini. Jadi digantung dia lurus ya. Nah, percabangannya juga boleh lihat tuh. Kalau kita di durian ini benar-benar jadi diatur juga percabangan. Ada pruning juga nih. Ada pruning. Ada pruningnya Pak. Jadi di pruning diatur supaya dia punya cabang, membuatkan produktivitasnya meningkat. Produktivitasnya meningkat, buahnya lebih banyak Pak. Jadi medianya itu adalah apa tuh? Kokopit. Ya. Tapi dikasih air terus berulang-ulang. Dikasih air. Kokopit murni, nggak ada campur tanah. Tidak ada. Jadi kokopit itu bisa sebagai media tanam ya. Betul. Ya. Tapi kokopit itu sebelum dimasukin sini diolah dulu kokopitnya. Diolah dulu, dicuci Pak. Ya, dicuci pakai apa? Supaya bersih. Pakai hidrogen peroksid Pak. Oh, apa namanya? Untuk hidrogen peroksid. Itu ada satu cair gitu. Supaya kalau biasa kan kita beli dari Pandeglang atau apa, takut ada virusnya atau apa, makanya kita sterilkan dulu, bersihkan. Direndam. Digiling Pak, digiling lagi. Digiling lagi. Benar-benar diolah ya. Sama pH-nya sesuai dengan. Jadi ini pH selalu diukur. Selalu diukur Pak. Jadi nutrisinya dalam bentuk air itu. Betul. Jadi nutrisinya dirubah, boy. Nutrisi itu mineralisasi berarti ya. Betul. Masuk ke situ ya. Oke. Ini Kita lihat ke dalam. yang Pak Ridho namain vertigation ini kali ya? Nah, ini namanya vertigation. Ada ini. alat vertigasinya di WTP tadi Pak. Sebelah. Ini semua suplai di sini. Semua alat vertigasi dari sana Pak. Nanti kita lihat ya. Jadi dia punya tekanannya diatur supaya betul sama. Oke. EC-nya semua kita atur Pak. EC-nya diukur terus. Oh iya, kita atur Pak. Takutnya keracunan ya. Betul. Atau kekurangan nutrisi. Betul. Ada alatnya ya? Ada Pak. Nah, nanti kita lihat alat EC ya. Mungkin teman-teman yang belum lihat alat EC. TDS-nya diukur juga. TDS dari bahan bakar air ya. Iya. TDS ya. Foto dalam. Sama cherry tomato foto. Oke. Nah, kita masuk dari mana? Masuk dari sana ya? Dari sini. Oh, dari sini. Oke, boy. Nah, ini kita lihat. Coba tolong ambil EC sama TDS-nya ya. Ah, kita lihat ini, boy. Ini melon. Sudah bisa. Ah, kita lihat Pak Ferry ya. Pak Ferry boleh jelasin, Pak. Ini cherry tomato nih. Ini Tomat ini yang kita makan dari bayi. Jadi
sekarang. Hari keberapa? 59. Hari ke-59. Setelah tanam. Setelah tanam yang sana hari keberapa? Ini baru di 38. Oh, itu hari 38. Yang paling ujung lagi di 69. Soalnya di sini ada 3 fase itunya. Ada 3 bagian ya. Jadi hari 38, 59 dan itu 59. Yang sana 69. Total berapa baris semua? Ini semuanya 32 berarti 96. 96 baris. Sampai ke sana? Kalau misalkan untuk Nah, ini satu baris ini berapa itu pohon? ada 87 satu baris ini. Kalau misalkan 87? 2 berarti 157-an. Oh, ini 157. Jadi 157 kali 87. 96, kurang lebih 1.500 ya. Ya. Semua 1.500. Yang ini? Ini? Yang ini aja di ruangan ini? 7.500. Oh, 7.500 pohon kayak begini ya? Ya. Tadi ada 89 dikali. Ini ya 86 dikali 96. Oh, 86 kali kan 96. nah Jadi kurang lebih 7.000 ya, Ya. 7.000 pohon. Sudah pernah diukur apa dihitung nggak? Kira-kira satu pohon ini produktivitasnya berapa banyak? Berapa kilo? Kalau misalkan untuk produktivitas sih kebetulan kalau yang di sana kemarin kurang lebih kalau misalnya di atas 500 gram udah dapat 500 gram satu. Jadi kira-kira 3,5 ton ya. Kalau bisa panen semua keseluruhannya. Jadi Boy lihat ini. Ya, alat EC-nya kita mau lihat coba. Jadi ini dipakai seperti karung goni. Namanya apa nih Pak Fer? Hah? Hah? Ground? Carton. Ground carton. Nah, kita lihat bahan bakunya ini, bahan untuk media ini adalah kokopit. Tentu diolah ya, udah diolah ya. Tentu. Kita beruntung sekali nih. Kita beruntung sekali ada Pak Ferry mau kasih tahu. Jadi luar biasa ya, sangat beruntung ya. Coba kita lihat coba alat EC-nya kita ukur gimana? Mas Arul ya. Jadi memang pemiliknya ini memang sangat terbuka Boy. Nah, ini alat EC-nya nih. Untuk kalau ini Pak, Apa ini? alat untuk vibrator namanya Pak. Ah. Dia untuk mengawinkan karena Oh, alat untuk mengawinkan. dia kan perlu dikawinkan juga Pak. Caranya gimana kawinnya? Caranya digeder aja Pak. Kalau dia hidup. Oh, digetar, getar. Getar gitu Pak. Kalau getar gitu nanti dia punya apa? Bunganya rontok. Serbuk sarinya keluar jatuh, ke putik ya. Putik sarinya ke Putik sari jatuh ke oh, serbuk sari ke putik. ya. Ya, gitu. Jadi ini alat getar ya. Jadi sebenarnya untuk menaikkan produktivitas, mungkin di durian juga sama Boy. Kalau banyak angin kemana-mana ini ya. Biasanya di durian kelelawar Pak. Kelelawar ya, di Kelelawar durian ya. Jadi ini begini dia getar, ini jatuh, benang sarinya masuk ke putik. Ini alat namanya vibrator. Beli itu Om Yudiman. Untuk apa ini? Ini untuk Penyerbukan. getarin ini supaya dia begini-begini penyerbukan. Ah. Nah, mana EC-nya, mana alatnya? Alat EC ya? EC itu apa Pak Rido? EC ini alat untuk menghitung kadar nutrisi. Jadi nanti kita bisa tahu kekurangan atau kelebihan. Kalau kelebihan dia jadi racun. Ya, begitu kira-kira ya? Ya. Jadi diukur airnya berapa nih EC-nya? Kalau ini sih di antara 0,6 sama 0,8. Jadi dia jangan lebih dari 1 ya. Kalau lebih dari 1 Kalau ini emang sih targetnya sih di 2. di 2. Nah, di 2 ya. Jadi kalau untuk di sini targetnya untuk EC itu di 2 ya. Ini adalah EC-nya. Nah, kalau kekurangan itu berapa? Di bawah 2. Kalau lebih dari 2 kebanyakan. Pernah sampai keracunan nggak? Cuman sih Nah, kalau keracunan nanti jadi masalah ya. Pernah ada kejadian. kalau kejadian sih enggak. Kalau kekurangan kan pohon paling nggak subur ya. 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 Tapi kalau misalnya di melon sih sempat dia kalau misalnya emang terlalu banyak EC dia Ya. si buah daunnya itu jadi emang kayak ngerut gitu Pak. Kayak gulur gitu ya. Jadi itu keracunan. Jadi Pak Yudiman sama, kita di durian juga sama. Iya. Jangan sampai disemprot ke daun. Keracunan. Jangan kelebihan EC-nya, ada standarnya. Nah, ini untuk TDS. Ini yang pH Pak. Oh, ini untuk pH. Dia diukur pH. pH-nya 7,4. Jadi standarnya untuk hidroponik begini berapa yang bagus? EC sih di 2. Terus kalau misalnya untuk pH EC di 2, pH dia
Di kisaran di 6 sampai 7. Ya, 6 sampai 7, tapi sebenarnya 6,5 sampai 7,5 ya kalau di hidroponik ya. Ya, kalau kita di durian 6 sampai 7. 6,7 ya, Pak. Ini 6,7. Oh, berarti ini bagus ya. Ini apa namanya? Basah tapi kecil sekali. Kalau nggak ada pakai TDS, partikel untuk mengukur partikel berat yang ada dalam air nggak ada. Jadi yang di sini diperlukan pH, EC, sama alat getar itu aja. 3 macam itu ya. Oke. Jadi itu boy pakai itu. Vibrator. Pakai vibrator. Kalau EC ini bentuknya, boy lihat ini EC. Banyak yang tanya-tanya EC itu bentuknya gimana kayak gini. Ini ada batasannya boy. Kita lihat di sini mana 2 ya? Sampai di mana? 2-nya di mana? Nah ini 2. Kita lihat boy yang ini 2. Ada yang digital. EC. CF itu apa tuh? CF itu biasa dipakai untuk apa? Oh itu kalau misalnya ini yang CF kayaknya standarnya beda lagi Pak. Beda ya? Dipakai, Pak. Jadi EC itu dari 0,4 sampai 6. Yang normal itu 2. Ya. Oke, kalau sini kita lihat ada ppm. Kalau ini kan 2 ppm. Ada ini yang lihat ada ppm dari 500 TDS, ppm 700 dari X 700 ya. Jadi ini alat untuk mengukur kadar nutrisi, kekurangan atau kelebihan. Ini mantap sekali ya. Jadi kita lihat di sini produktivitas ini semua sangat terjaga pakai standar yang normal dari produktivitasnya. Oke, mungkin bisa dipetikin dong. Pak Is dulu, Pak Is. Ini alat ini 34 juta. Hah? Bukan yang ini. Pak Is yang bagaimana Pak? Oke, ini mau Ada lagi. Hah? Ada baru panen di sana. kalau ini bisa diambil satu-satu. Ya bisa Boleh? aja diambil, tapi kualitasnya masih belum bagus. Oh, jadi boy. Jadi ini boy, masa panennya itu benar-benar harus jadi masa panen itu ada waktunya ya di kalender ya. Dari bunga dihitungnya atau dari penyerbukan. Karena kita kemarin pas waktu di 45 HC ini udah Ya. mulai dipanen. Oh gitu. 45 hari start tanam. Pak Is mungkin bisa ambil yang warnanya agak terang. Coba Pak Is. Ini boy, senior kita 89 tahun boy. Senior kita 89. tahun. Luar biasa. Ambil Masih coba. berkebun ini, top. Langsung makan Pak Is. Coba dimakan. Gak ada debu ya, mantap benar. Gak ada debu loh. Iya. Gimana Pak Is? Sama yang tadi ya. Jadi ini kira-kira garis besarnya satu pohon ini bisa menghasilkan rutin diambil setengah kilo Pak Is. Jadi dari 7.000 pohon ini 3,5 ton Pak. Ya. Tapi ini tentu padat modal teman-teman ya. Kalau di rumah mau coba pakai skala kecil bisa dicoba juga dengan cara ini. Ya. Oke, boy. Thank you. Pak Ferry. Kita tadi ngomong keberhasilan aja semua. Sukanya tadi, dukanya ada. Kesulitannya ada nggak? Kesulitannya pasti ada. Coba. Ya, belum waktunya. Kan untuk awalnya kan kita memulai ini Boy. kan tes. Kita lihat Kita boy. ada kurang lebih itu sekitar 1 tahun. Coba. Tesnya, coba. Iya, jadi awalnya ada kegagalannya di mana, apa yang perlu dimodifikasi, kita modifikasi. Jadi dari bentuk greenhouse-nya, Ya. dari tingkat dulu kita pernah nih ada awalnya kita buat itu suatu saat itu suhu bisa 40 derajat. Tunggu dalamnya. Iya. Jadi akhirnya kita rubah apa? Sehingga untuk menjadi stabil seperti ini tuh memerlukan proses. Ini berapa derajat rata-rata ya kalau memang yang paling ideal? 30. 30-an. Ya, 28. Ini kebetulan tempatnya kan di daerah Purwakarta. Iya. Kalau kita ke tempat yang lebih dingin lagi lebih bagus. Kita nggak perlu pakai kipas angin. Tidak juga karena kayak kan gini. ada beberapa tanaman itu kan memang bukan tanaman hawa dingin, jadi belum tentu cocok juga. Gitu. Jadi tetap kalau misalnya memang jenis tanamannya apa ya kita harus turunkan naikkan suhunya menjadi lebih panas dan terlalu dingin. Ya. Gitu. Jadi ini mungkin ya Pak Ferry ini tetap bibitnya dari Belanda juga nih. Iya, Ini dari Belanda ya. semua. Jadi di Belanda walaupun negara yang 4 musim, mereka juga membuat bibit-bibit untuk di negara-negara tropis ya. Iya. Ya. Jadi di Belanda itu perlu diketahui adalah satu negara dengan pembibitan terbesar di dunia, terutama untuk bunga-bunga. Ya. Iya. Jadi ini
tomat cherry ini tidak sama semua ya untuk ada untuk di suatu tempat beda-beda atau gimana Pak? Ya. Mungkin dia tidak sama Pak. Tidak sama. Secara nature-nya sama. Sama ya. Gitu. Tinggal pengembangannya seperti apa disesuaikan dengan alam setempat. Oh, dengan alam setempat Alam ya. setempat. Jadi di mana kita suasana kita di mana ya kita atur melalui teknologi tadi sehingga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Dan kita cari di mana pertumbuhannya dia paling cepat dan paling bagus hasilnya. Oh, begitu. Iya. Kita lihat dari media. Nah, saya lihat ini ada yang potong. Ini kenapa gagal ini, Pak? Ini potong. Ini gagal atau gimana? Atau ada trouble di potongnya? Mungkin ya kayak ini kan juga ada. Trouble ya. Oke, teman-teman, banyak sekali yang ngomong ya Pak Ferry ya. Banyak yang ngomong sekali bahwa satu perkebunan begini ya, di samping kita harus mengetahui teknologi, kita juga harus mengetahui namanya ilmu bumi ya. Iya. Atau alam. Dalam hal ini temperatur ya, dari musim ya. Iya. Tapi kita lihat Pak Ferry di sini ada warna kuning, hijau, ini apa nih? Itu Ya. lampu ya Pak? Lampu Pak Jati bukan? Bukan. Itu ini aja supaya tanda aja. Oh, tanda. Saya pikir tadi ini lampu. Tadi yang lampu apa? Melon yang dikasih ya? Melon nanti ada di tempat melon. Oke Boy, nanti kita lihat di tempat melon bahwa sebenarnya di durian juga yang diomongin sama Pak Ahmad Mulyana bahwa fase pematangan buah dari pengisian akhir kita butuh sinar matahari seperti yang dilakukan di negara maju seperti di Tiongkok itu mereka buah naga dikasih lampu ya. Iya. Ya, di tempat teman kita juga ada yang pakai lampu ya. Iya. Ya. Kita lihat bahwa memang suatu teknologi tidak seharusnya hanya tergantung pada cuaca. Kita bisa siasati dengan teknologi ya, antara lain dengan lampu. Oke, Boy.